Oleh karena salah satu obat ujub yang paling manjur pertama adalah muhasabah. Masa kasarnya ngaca. Berkacalah diri kita. Berkacalah kepada dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa kita. Tapi Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Allah tidak bongkar dosa kita di hadapan manusia. Allah nggak bongkar dosa kita. Sampai-sampai para ulama mengatakan jika seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya manusia tidak akan ada yang mau duduk denganku. Seandainya dosa itu berupa bau, bau aja. Ketika kecium bau apa yang busuk, orang pasti mengatakan ini orang habis buat dosa. Bau itu akan menempel pada diri kita. Orang akan mengatakan dia sudah berbuat dosa tapi dia tidak bertobat. Bisa hidup tenang nggak kita? Nggak bisa hidup tenang. Maha Rahman dan Rahimnya Allah tidak menampakkan dosa itu pada diri kita. Allah tutupi. Ketika kita berbuat dosa, Allah tutupi. Sampai Allah itu nunggu kita mau tobat. Ketika sudah bertobat, Allah ampuni. Ketika belum bertobat, Allah tutupi terus. Tutupi. Sampai dilihat hamba ini mulai, kalau bahasa kasarnya, ngelunjak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia maksiat tanpa memikirkan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat dia. Saat itu Allah meninggalkan dia. Allah biarkan aibnya terbuka di hadapan manusia. Oleh karena datanglah seorang sahabat Nabi, seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya saya ini berbuat maksiat, apa yang harus saya lakukan? Sering berbuat maksiat ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Nabi? Bertobatlah kepada Allah, istighfar dan bertobatlah. Kalau ternyata ya Rasulullah di lain waktu saya lupa, saya maksiat lagi, apa yang harus saya lakukan? Bertobatlah kepada Allah. Kalau saya begitu lagi ya Rasulullah di lain waktu, namanya manusia lalai, apa kata Nabi? Bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Kalau saya lakukan lagi ya Rasulullah, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan kemaksiatan. Dan Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak pernah bosan menerima taubatnya hamba sampai hamba itu bosan. Kalau hamba itu sudah bosan bertobat kepada Allah, ya sudah, Allah tinggal. Udah paham ya di sini ya konsepnya ya? Allah tidak pernah bosan menerima taubatnya hamba sampai hamba tersebut bosan untuk minta pengampunan dan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba telah bosan dari minta ampun kepada Allah, Allah tinggal. Allah tinggal, gak akan Allah gubris lagi. Allah biarkan dia. Allah ingin melihat diri kita jamaah. Apakah kita bosan dalam bertaubat dan beristighfar atau kita continue di atas istighfar? Makanya kenapa sih Nabi SAW saja istighfar itu kata Anas bin Malik 60, 70 sampai 100 kali sehari. Kita nggak tahu ya 15 kali cumanan kayaknya istighfar itu. Habis sholat 3 itu pun kalau kadang kurang 1, kurang 2, baru 1 keburu yang mau pergi. Nabi SAW beristighfar 100 kali. Dan itu sangat berbeda sekali. Oleh karena kenapa kita harus istighfar muhasabah? Itu menghilangkan sifat ujub. Menghilangkan sifat ujub. Kemudian poin berikutnya, supaya sifat ujub kita ini hilang. Terkadang sifat ujub ini memang tidak bisa hilang ya, tapi bisa berkurang. Apa itu? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa ngidupin kita sekarang kalau bukan Allah? Siapa yang bisa membuat kita bisa berjalan ke masjid kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-imanu nisfani. Iman itu ada 2 perkara. Nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Separuhnya adalah sabar dan separuh yang lainnya adalah syukur. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mu'min. Mungkin hadis ini sering didengar ya. Sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin.
Ini kalau orangnya beriman betul. Kalau imannya setengah-setengah ya nggak ajib jadinya, nggak menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lah. Ketika ia diberikan nikmat, dia gembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lah. Ketika ia ditimpa dengan keburukan mudarat, maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dijumpai kecuali ada pada diri orang-orang mukmin. Sabar ketika ditimpa musibah, syukur ketika diberikan nikmat. Jangan pernah membatasi syukur dan sabar. Enggak. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian penting dalam ruang lingkup kehidupan kita. Jangan pernah lepas dari syukur kita kepada Allah.